Kenapa tidak direkomendasikan untuk anak-anak? Karena mungkin gasnya lebih strong, lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Kembali lagi kita di podcast Cowok Income Channel bersama saya Vina di segmen bisnis dan komunitas. Telah hadir di studio kita seorang bisnismen muda, sekaligus juga ada ketua dari organisasi Kompak, yaitu ada Abang Budiono. Siap. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh iya, Bang. Abang ini kan sebagai ketua organisasi Kompak ya. Aku mau tanya dulu nih, Kompak ini apa sih? Kompak ini kepanjangannya Komunitas Pengusaha dan Konsumen. Berawal dari para pengusaha ini bersatu dengan konsumen. Artinya harapannya tercipta muamalah, jual beli. Kalau hanya pengusaha saja yang kumpul, tidak ada yang beli, maka tidak terjadi transaksi. Kita mengharapkan kan ada terjadinya transaksi sehingga tercipta lalu lintas ekonomi di sana, terjadi deal, maka itulah yang dinamakan Kompak. Kira-kira seperti itu. Kompak itu bukan singkatan ya? Kompak singkatan, kepanjangannya adalah Komunitas Pengusaha dan Konsumen. Cuman unsurnya biasanya kan komunitas itu kan pengusaha aja. Nah, ini melibatkan pengusaha dan konsumen. Artinya yang di situ tidak hanya berdagang, ada juga yang hanya sekedar membeli atau konsumen. Sehingga justru disitulah kita terjadi kombinasi yang saling menguntungkan, terjadi transaksi ekonomi di situ. Berapa orang, Bang, anggotanya? Saat ini alhamdulillah sudah ada sekitar 500-an orang terbagi dalam grup Kompak dan Kompak 2, karena grup WA ini maksimal aja adalah 257. Sehingga kita bagi dua di sana. Tidak masalah, yang penting kita saling memberikan informasi-informasi yang positif, sehingga ketika kamu membutuhkan salah satu jasa apapun, segera kita share kepada grup itu, kira-kira seperti itu. Nah, di sini aku lihat Abang bawa produk nih. Bisa dikenalin nggak, Bang? Apa yang Abang bawa di sini? Oh ya, kebetulan secara pribadi saya sudah hampir 8 tahunan ini berbisnis madu. Sebetulnya tidak murni bisnis, karena saat ini produk dari kelompok petani asli dari hutan Lampung Barat, madu ini. Sehingga misi saya sebetulnya awalnya selain konsumen pribadi, selain untuk keluarga, ini juga sekaligus membantu petani Lampung Barat. Kenapa? Tentu petani ini perlu kita bantu. Tidak mungkin petani ini tahu tentang jaringan pasar seperti di Bandar Lampung misalnya. Dia cukup bersusah payah datang dari Lampung Barat ke Bandar Lampung, berangkat dari subuh jam 3 dini hari, nyampe di Bandar Lampung kira-kira jam 6 atau setengah 7. Itu pun mereka cepat-cepat pulang karena mereka tidak punya transportasi pribadi. Mereka nebeng angkutan sayur dari Lampung Barat ke Bandar Lampung. Karena itu madu kita relatif harganya terjangkau karena memang minim biaya transportasi. Kira-kira seperti itu. Kenapa harus dari Lampung Barat? Kebetulan memang Lampung Barat ini hutannya relatif masih cukup baik. Hutan-hutan yang lain kan sudah rusak ya. Kalau di Lampung Barat ini relatif cukup baik. Terbukti di sana di Lampung Barat itu ada semacam namanya hutan basah, yang selalu basah airnya. Di sana juga masih terlihat kayu-kayu pohon hutannya itu ada garukan dari gajah dan sebagainya, masih relatif cukup baik. Dan hutan inilah tempat bermukim para lebah ya, relatif tidak terganggu oleh komunitas penduduk. Nah, ini kita berharapkan bisnis madu ini ya tergantung dari masih terciptanya ekosistem hutan yang baik. Kalau seandainya hutan di Lampung Barat musnah, ya mungkin bisa dikatakan bisnis madu juga akan ikutan musnah, kira-kira seperti itu. Kita harapkan supaya pemerintah
melindungi hutan-hutan kita. Iya Bang, karena kan kebanyakan sekarang hutan udah rusak ya Bang. Iya, Jadi betul. di sana masih alami lah ya. Masih alami, masih cukup terjaga berapa persentasenya. Oke. Lalu ngomong-ngomong tentang madu nih Bang. Iya. Ini nih yang dipasarkan ini merek apa ya Bang? Terus jenisnya ada apa aja? Oh ya, merek kita kebetulan kita namakan Kompak Barokatullah 5252. 5252 ini sebetulnya kata lain dari madu ya. Alhamdulillah sudah cukup dikenal untuk kalangan komunitas kita maupun komunitas lain. Alhamdulillah sudah cukup udah menempati hati masyarakat lah. Artinya hampir tiap hari kita ada pesanan baik secara langsung maupun melalui reseller. Kita juga berbagi rezeki dengan pihak lain, dengan kawan-kawan. Cuman memang kita lebih mengutamakan dari sekarang ini kan ada istilah UKM darling ya. Dari teman, oleh teman, dan untuk teman. Artinya di sini kita jaringan kepercayaan. Bagaimana kita menjaga trust kepercayaan ini, maka ya insya Allah mereka tidak akan kemana-mana. Artinya akan selalu menjadi langganan setia kita. Oh gitu. Oh ya, variannya tadi ditanyakan variannya. Pertama kita ada namanya madu premium. Madu premium ini kuning kecoklatan. Ya ini yang peruntukannya untuk semua jenis keluarga, termasuk balita juga insya Allah aman. Kemudian ada juga madu hitam. Madu hitam ini ya relatif lebih mahal memang, karena memang jenis lebahnya berbeda dan agak langka. Penghasil madu hitam ini lebahnya ukurannya lebih kecil, dan dia ada yang hitam maupun ada yang rasanya manis dan pahit. Yang pahit kebetulan lebah tersebut bersarang di pohon mahoni. Jadi lebah ini tergantung dari sari bunga yang dia minum. Misalnya dia meminum sari bunga pohon mahoni, kecenderungannya adalah pahit. Kira-kira. Nah ini khusus dewasa. Karena kenapa tidak direkomendasikan untuk anak-anak? Karena mungkin gasnya lebih strong, lebih kuat. Dan dikhawatirkan kalau balita tidak kuat ya rasa pahit itu. Dan ini biasanya lebih dipercaya oleh konsumen kita ya biasanya untuk kejantanan suami ya, untuk membahagiakan istri. Kita lebih mendukung untuk suami membahagiakan istri lah, jadi tidak antar pasangan yang tidak sah ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk jadi stamina lah ya kalau stamina ya. Betul. Terus kalau yang madu yang ini tadi Bang, yang premium ini untuk segala usia anak balita itu dari umur berapa sampai berapa ya? Balita dari bayi boleh, artinya memang ini dijamin bagi balita sekalipun tidak tersedak ya, karena memang ini memang madu asli. Kalau dia ada bahan campuran yang lainnya mungkin bisa tersedak dan sebagainya macam. Nanti akan kita ulaskan bagaimana cara mengetes keasliannya. Bang, dengar nih, produksi madunya ini kan sekarang omsetnya lagi meningkat nih. Pandemi betul. COVID-19 ini kan untuk meningkatkan imunitas. Tantangan Abang gimana nih? Oh ya, itu memang betul. Saat pandemi ini permintaan kita meningkat signifikan. Karena pertama, masyarakat sebetulnya soal madu ini masyarakat sudah tahu lah, karena memang ini sudah lama dikenal madu itu, dan juga sudah dijamin oleh Al-Quran khasiatnya, tepatnya di surat An-Nahl ayat 68-69, bahwa madu ini memang mengandung kandungan obat yang menyembuhkan berbagai penyakit. Itu sudah diketahui. Cuman mungkin mereka saat ini banyak mengambil madu khususnya di pandemi, karena mereka tahu saat inilah yang tepat bagi mereka untuk memperkuat imun tubuh itu ya dengan meminum madu. Dan itu terbukti juga betul. Baru-baru ini ada penelitian sumber dari salah satu alatdokter.com ya. Salah satu yang memeriksa ada 3 bahan pokok utama yang terbukti secara klinis itu memperkuat kekebalan tubuh. Peringkat pertama adalah madu. Keduanya menurut para dokter ini, yang keduanya untuk memperkuat kekebalan tubuh adalah korma. Dan ketiga adalah habatus sauda. Artinya baik dari Quran maupun dari secara klinik kesehatan sudah membuktikan itu. Nah, Bang, apa sih yang membedakan madu yang Abang produksi dengan madu-madu yang lainnya? Sebetulnya
Tidak jauh berbeda ya sepanjang asli, karena pada sejatinya madu dari manapun itu baik sepanjang itu memang asli. Produk kita kan hanya berani menggaransi dan bisa membuktikan langsung kepada konsumen tentang keasliannya di tempat. Jadi dan kita bergaransi andai kata ada kasus atau insiden tertentu yang membuktikan tidak asli, kita menggaransi 100% kita ganti dengan yang baru. Oh gitu. Itu untuk membangun trust. Nanti kita akan buktikan bagaimana cara cepat mengetes keaslian madunya. Nah, boleh banget nih Bang. Gimana cara kita bisa mengetahui madu itu asli atau enggak Bang? Bisa dipraktekkan kan Bang? Silakan, Baik. Mbak. Ini air putih, tuangkan dalam gelas bening supaya terlihat. Ini sama baik madu yang premium maupun madu hitam, cara mengetesnya adalah sama seperti ini. Kita tuangkan madu kita, seperti ini. Ini langsung terlihat mengendap di bawah, di dasar gelas, tanpa membuat air putih ini keruh sama sekali. Terpisah, tetap bening. Madu yang lain, jika seperti ini juga tentunya akan baik. Kita tidak bisa mengklaim madu kita sendiri aja yang baik, tidak. Kalau madu yang lain dites seperti ini, bisa seperti ini, maka juga akan dia baik. Saya juga mengatakan madu itu. Tapi seandainya biasanya kalau yang mengandung campuran yang lain, dia saat dituang tadi dia langsung keruh seperti itu karena ada bahan campuran lain selain madu. Oke. Dan ini tips cepat ini salah satu rekomendasi dari berita salah satu TV nasional. Jadi memang banyak juga sumber-sumber hoax tentang madu, karena itu kita mesti cerdas. Barangkali tips yang mungkin lebih lama bisa dimasukkan di freezer. Madu ini lebih dari 3 hari, mau 1 bulan, mau 1 tahun sekalipun dia tidak akan membeku, tidak membatu. Dia paling hanya mengental tapi tidak membatu. Kalau yang lain jangankan di dalam freezer kulkas, ditaruh di dalam rak telur dalam kulkas saja dia membeku. Di luar pun akan membeku dia berapa hari yang cukup waktu yang lama akan membeku. Kalau dia membeku itu dia bukan madu asli ya? Ada unsur campurannya. Oh gitu. Biasanya campurannya apa sih Bang? Wallahu alam, yang mungkin ada air dan mungkin ada kandungan-kandungan tertentu ya. Dan itu nanti akan secara alami akan terpisah dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini tidak akan keruh. Tidak akan keruh. Kalau yang lain langsung keruh ke airnya ini. Oh, langsung menyatu Langsung sama airnya ya Bang? Ya. Kayak di madu ya Bang? Menyatu. Kira-kira seperti itu. Bang, denger-denger nih ada madu yang nggak bisa dikerubungi semut. Itu hoax atau bukan? Oh ya, ini juga sekaligus juga perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa seputar madu ini juga banyak hoaxnya. Hoax ini artinya dari mulut ke mulut seolah-olah menjadi pembenaran, seolah-olah menjadi kebenaran, tapi sesungguhnya itu tidak benar. Artinya tidak benar adalah tidak didukung oleh sumber berita resmi yang terpercaya. Contoh misalnya seperti semut. Ketika madu itu dikerubungin semut, orang sudah mengklaim, oh ini bukan madu asli. Padahal itu sebetulnya hoax. Artinya setelah ini diteliti oleh dokter ahli gizi, bahwa kenapa madu itu masih mau dikerubungi semut, dan semut tertarik kepada madu, karena dalam madu ini salah satunya adalah mengandung unsur glukosa alami. Glukosa alami ini yang mengundang semut untuk datang, tapi tidak berarti semut itu untuk menjadikan madu asli atau tidak. Nah, tidak diukur. Artinya bahkan salah satu penelitian dari dokter ahli gizi ini juga menemukan di salah satu sarang semut itu ada bangkai semutnya. Oh gitu. Artinya di situ tidak menjadikan bahwa itu kok ada pendapat misalnya kalau misalnya semut itu mau madu maka sarangnya itu akan habis dimakan semut. Tidak seperti itu, karena
Kalau misalnya sarang itu di atas pohon kan ada gravitasi tertentu sehingga semut tidak mungkin naik sampai ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang berita-berita yang tidak didukung oleh sumber yang resmi, sumber-sumber berita yang resmi, ya sebaiknya ya jangan terlalu diikutin. Artinya kita nyaman aja lah memanfaatkan madu yang kita yakini asli. Berarti tadi yang untuk madu di kerupuknya semut itu hoax ya Bang? Hoax, saya pastikan itu hoax. Belum tentu kebenarannya kan? Iya, betul. Lalu Bang, kira-kira kapan sih Bang waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi madu itu sendiri? Oh ya, mengkonsumsi madu ini anjuran sesuai sunnah Rasul. Karena memang juga Nabi Muhammad SAW ini juga mensunahkan hobi meminum madu. Menurut anjuran dari Rasulullah, selain waktu-waktu yang lain, terutama adalah saat pagi, saat perut kita masih kosong. Saat perut kita masih kosong, minumlah madu itu tentunya dengan ini ya, Bismillah. Jangan langsung ditelan. Jangan, itu sesuai hadis Rasul ya. Nanti silakan dibuka sumber yang tepat hadis riwayat siapa. Itu agak dikumur-kumur sedikit madu itu. Agak dikumur sedikit supaya apa? Supaya bercampur dengan enzim dari mulut ini akhirnya menjadi bakteri yang baik. Jadi tubuh tidak semua bakteri itu jahat. Nah, jadi ketika bercampur dengan madu, maka bakteri itu bisa menjadi bakteri baik dengan izin Allah ya tentunya. Nah, ini baru setelah itu kita telan. Ya insya Allah dengan begitu ini sehat. Setelah itu boleh meminum air hangat dan sebagainya boleh setelah berkumur madu itu. Oh, jadi kita minum madu 1 sendok murni gitu dulu ya, baru kita minum air. Boleh dengan sendok ataukah langsung boleh. Cuman tidak langsung ditelan seperti minum air. Dia agak sedikit kita tahan untuk kita sedikit agak kumur-kumur sedikit, baru ditelan. Setelah itu untuk menghilangkan mungkin rasa manisnya atau rasa pahitnya dan sebagainya macam, boleh meminum air hangat. Oh, gitu. Alhamdulillah ini tips ini yang selalu saya praktekkan tiap hari. Ya alhamdulillah insya Allah imunitas kita bukan takabur ya. Saya berani saat ini juga kapanpun 24 jam untuk tes rapid atau swab ya untuk tes corona ya. Ya karena kita bukan takabur, karena kita yakin dengan yang kita minum. Dan ini juga yang menggaransi juga Al-Quran. Jadi kenapa kita ragu, kira-kira seperti itu. Iya Bang. Nah terus Bang, kalau masyarakat ingin membeli madu dari Bang Budiono ini, bisa didapatkan di mana dan gimana cara pemasarannya Bang? Oh boleh, nanti bisa langsung menghubungi saya pribadi juga langsung. Bisa juga nanti melalui tim kreatif YouTube Cawo Ikam ini. Boleh juga melalui Mbak Novel. Ya kita sekarang ini sudah, Mbak Novel ini juga cukup produktif ya sebagai reseller madu kita. Ya artinya gini, ini bukan bisnis murni. Kita juga sekaligus membudayakan sunnah Rasul, gerakan meminum madu. Yang ketiga adalah kita mengedukasi masyarakat tadi supaya jangan sampai masyarakat juga ini terjebak dengan isu-isu hoax, akhirnya justru khawatir untuk meminum madu. Nah ini kan tidak bagus ya, artinya tidak baik. Kira-kira seperti itu. Jadi selain bisa didapetin di abangnya langsung, bisa melalui reseller punya abang ya? Boleh. Melalui tim kreatif Cawo Ikam. Siap. Nah Bang, aku ada lihat nih, selain madu ada produk apa lagi yang abang bawain? Oh ya, sebetulnya ini berawal dari memanfaatkan lockdown. Memanfaatkan kita stay at home kemarin, anjuran pemerintah. Tentu tidak menjadi produktif kalau kita hanya duduk diam tidur di rumah, tidak melakukan kreativitas apa-apa. Karena itu kita waktu itu berpikir, apa nih yang bisa kreativitas yang bisa kita hasilkan saat di rumah. Timbullah ide bagaimana kita membuat sambal sehat madu. Alhamdulillah ini terobosan baru kita. Sehatnya seperti apa? Ini madu ini sebetulnya sama seperti sambal-sambal yang lain. Ada sambal kandungan utamanya misalnya cabai merah keriting dan cabai rawit. Selainnya sama, unsur yang lainnya. Yang membedakan adalah kita tidak memakai gula putih atau no white sugar. Ini artinya
rekomendasi baik juga untuk penderita diabetes sekalipun. Untuk mengganti gula putihnya ini kita menggunakan gula aren dan madu premium ini. Madu premium ini. Kenapa dengan madu yang premium? Supaya bisa untuk konsumsi seluruh keluarga. Alhamdulillah ini rupanya mendapat respon yang cukup baik di masyarakat. Bahkan alhamdulillah tidak menyangka bukan hanya di Bandar Lampung dan Lampung, ini juga sudah sampai, produk sambal ini sudah sampai ke Bekasi dan Bandung. Ya alhamdulillah ini rekomendasi bahan kita karena tanpa pengawet, kita ekspektasinya tahan 15 hari. Tapi insya Allah sih kalau untuk kemasan 300 gram ini 3-4 hari habis lah. Kira-kira seperti itu. Ya siapa yang nggak doyan sambal ya? Jangan kan 3-4 hari, kayaknya 1 hari aja di rumah saya udah habis itu. Bang. Bang, madu ini kan identik dengan lebah ya Bang? Iya betul. Ada nggak Bang cerita seru ketika abang atau petani memanen madu tersebut? Atau terserah di bentol-bentol, atau tersengat? Oh iya. Gimana nih Bang? Jadi memang tidak saya langsung yang memanen itu. Ini memang hasil perjuangan dari petani hutan Lampung Barat, petani madu hutan Lampung Barat. Memang banyak saya lihat suka dukanya. Pernah sekali waktu petani ini datang mengantar pesanan madu, itu mukanya hancur, penuh sengatan. Barangkali mungkin walaupun petani yang sudah terlatih sekalipun, jadi ibarat kata sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ya petani juga ini ada apesnya juga. Barangkali dia salah satunya dianggap mengganggu oleh salah satu ratunya atau sebagai ratu lebahnya, sehingga pasukan yang lain ini menyerang ini ya tanpa ampun memang. Yaitu resiko suka duka dari petani madu. Karena itu sebetulnya kita masyarakat di kota ini cukup beruntung. Cukup beruntungnya kenapa? Kita tidak perlu harus berjibaku, bertaruh nyawa dan keselamatan dan sebagainya. Cukup dengan uangnya membeli produk ini dan sekaligus membantu kesejahteraan petani. Ya, ini cukup dimudahkan sekali dengan petani. Karena itu saya memang saya misinya dengan madu ini, membantu pemasaran petani madu ini. Niat nawaitu saya ya adalah membantu petani ini. Artinya dengan banyak kita membeli produk dalam negeri, membeli dari petani itu sendiri, tentu secara tidak langsung konsumen ini adalah membantu mensejahterakan petani juga. Kira-kira seperti itu. Apa pesan-pesan Abang untuk para pengusaha muda di zaman milenial ini? Oh ya, sekarang ini tentu untuk bersaing, apalagi dengan pengusaha luar negeri yang tentu didukung oleh permodalan dan sebagainya macamnya, kita tentu akan sulit bersaing. Yang karena itu kita dituntut untuk kreativitas sentuhan kreativitas ini yang menjadikan berbeda. Contoh misalnya bagaimana membuat sambal yang beda, kira-kira seperti itu. Oh, yang sambal yang tidak ada yang lainnya adalah bercampur dengan madu. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk kreativitas supaya kita tertantang membuat seperti contoh misalnya dari tim kreatif ini, misalnya ada Mbak Novel. Ini saya lihat unsur kreativitasnya tinggi. Contoh beliau ini membuat snack dari bahan berbahan baku campurannya adalah daun kelor. Ini menurut saya kreatif. Ini sebetulnya punya nilai jual tinggi. Artinya layak untuk menembus pasar internasional bahkan ya. Tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Mungkin di luar akan sulit mendapatkan bahan baku kelor. Dan ini melimpah di Indonesia. Kenapa tidak? Ini kreativitas seperti ini yang layak mendapat support pemerintah setempat seperti Dinas Koperasi dan UKM kita ya. Seharusnya ini mendapat support baik permodalan maupun pembinaan yang lebih lanjut supaya produk-produk lokal kita ini bisa bersaing baik dari sisi kemasan dan sebagainya, baik dari sisi mutu, bersaing di internasional. Ini tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak? Kita harus punya optimisme besar ya untuk ke sana. Kita punya cadangan bahan baku alami yang tidak ada di daerah lain. Kira-kira seperti daun kelor kan nggak ada di Arab, kan tidak ada di
di Arab. Nah ini tidak untuk kemungkinan kita bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, kenapa tidak? Kan kira-kira seperti itu. Oke Bang. Terakhir Bang, apa pesan-pesan untuk podcast Cawek? Ini saya lihat merupakan terobosan yang baik ya. Artinya ini juga layak mendapat apresiasi dari Dinas Kominfo Provinsi Lampung ya. Kenapa? Karena saya lihat Cawo Ikam ini siaran yang cukup edukatif dan inspiratif untuk supaya menularkan dalam arti virus-virus positif. Jadi kalau corona ini kan virus negatif ya. Bagaimana kita menularkan virus-virus positif supaya kita mencintai budaya kita, mencintai budaya Lampung kita, kemudian punya kreasi sendiri untuk bisa survive. Saat ini yang bisa survive adalah ada entrepreneur yang kreatif, yang berani tampil beda. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Budi, terima kasih untuk edukasi tentang madunya dan perkenalan produk-produknya. Siap. Terima kasih juga sudah datang ke studio kami. Siap. Terima kasih. Kapan aja diundang kita siap. Terima kasih untuk Bang Budi. Siap. Oke teman-teman, bincang-bincang kita sore ini untuk edukasi tentang madu telah berakhir. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan tekan tanda lonceng agar kamu tidak pernah ketinggalan untuk informasi dari podcast channel Cawek Ekam. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.